Pelaksanaan proyek fisik meliputi pendamping atau penahan jalan yang sepanjang jalan dari Patung Kuda Desa Jedong Cangkring mengarah Jalan Raya Prambon, Kecamatan Prambon terindikasi menyalahi spek, terlihat dari kualitas pembangunan tembok penahan jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2024. Kalau dilihat pekerjaan di lapangan, kualitasnya jelek. Bisa jadi campuran semennya tidak sesuai dengan spesifikasi rencana anggaran dan biaya, terang salah satu tim pemantau korupsi JCW sambil menunjukkan lokasi proyek. Dari Jedong Cangkring, reporter JWI mengabarkan. Ini campuran yang menurut kami kurang sesuai dengan spesifikasi. Ini baru ini dengan tanah. Ini tidak seperti yang Perawa kemarin yang pernah kita sidang. Walaupun ini masih belum selesai, baru permulaan untuk pekerjaan. Artinya kita mengantisipasi jangan sampai terjadi seperti yang kemarin-kemarin dibangun di wilayah Tarik itu. Ini juga di titik yang lain ternyata juga sama spesifikasinya. Harusnya untuk pekerjaan pondasi ini tidak boleh seperti ini, harusnya lebih kuat. Karena apa? Untuk penahan jalan. Apakah pengaruh dengan semennya, Mas? Ya jelas, ini pengaruh dengan semen. Kalau saya lihat, saya amati itu pun juga tidak sesuai dengan ini spesifikasi yang ada. Spesifikasi yang bisa ditetapkan oleh PU. Mungkin ada campuran antara sirtu dengan pasir. Nah, ini kan tidak murni. Harusnya pasir itu bersih dari sirtu, pasir mengandung ada di dunia. Jadi yang pasti mengurangi daya ikat. Wih, menurut saya ini proyek kan nilainya miliaran, kurang lebih sekitar 12 miliar. Artinya pengawasan dari PU harus betul-betul selektif dan teliti, dan betul-betul diawasi standby di sini. Bukan proyek yang sekelas proyek desa. Ya mohon maaf, karena ini proyek pakai anggaran dari rakyat, pajak dari rakyat. Kalau memang hasilnya seperti ini, ada molen, kemudian tidak dipakai, mereka mengaduk secara manual. Nah ini kan adukan ini kan tidak akan merata. Kalau pakai ready mix atau molen itu pasti adukannya bisa merata. Walaupun campuran ini kan kita juga tidak bisa memastikan berapa. Basic 1 atau 1, 3, 5 atau berapa kita juga tidak tahu. Ya artinya kan semua ini tergantung dari pengawasan dari pihak PU sama pihak konsultan pengawas. Nah, saya menekankan kepada kontraktor pemenang tender atau PU, dinas PU untuk betul-betul mengawasi proyek ini, dan saya akan terus mengawal proyek ini jangan sampai ada terjadi kecurangan terkait dengan spesifikasi yang sesuai dengan RAB. Nah makanya saya juga melihat ada K3 ini juga kurang diterapkan, hanya dikasih jaket aja, rompi. Kemudian untuk safety sepatu itu harusnya juga diterapkan karena K3 ini wajib. Nah, ini juga menyalahi, terindikasi menyalahi aturan. Kemudian papan nama juga bisa lihat tidak ada. Nah ini saya menekankan kepada PU Bina Marga untuk segera menindaklanjuti ini dan memberikan pengawasan yang penuh terhadap proyek-proyek besar yang ada di Sidoarjo. Jangan sampai ada nanti main mata antara pelaksana proyek dengan dinas terkait. Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia. Saya selaku Ketua Umum. Bukan yang spesifikasi yang tidak memakai molen atau ready mix. Ini diaduk secara manual. Kemudian langsung dipasang. Nah itu pasangan spesifik. Saya lihat ini Mas,
pakai helm, terus sepatu. Kira-kira kalau itu bisa kena sanksi atau tidak, Mas? Ya, karena di dalam tender itu juga berbunyi tentang K3. K3 itu banyak, termasuk sepatu, helm, sabuk pengaman, kemudian alat pengaman untuk pengendara jalan. Nah, ini juga mereka harus menyiapkan, termasuk harusnya direksi kit. Direksi kit juga harus dibangun. Karena ini saya juga melihat tidak ada direksi kit, tidak tahu atau mereka sudah nyewa atau gimana, saya belum sampai ke situ. Nah, ini juga masuk di dalam hitungan rencana anggaran dan biaya. Sigit Imam Basuki selaku Ketua Umum Java Corruption Watch. Ini spesifikasi yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. RAB-nya, Mas? Ya, petunjuk teknisnya saya rasa tidak seperti itu. Ya, mau pro lagi. Bawah parah. Nah, bagaimana bisa menjamin kekuatan? Nah, atau ini. Harusnya tidak boleh kemudian diambil seperti ini kemudian